perkenalkan, nama saya Dinda Putra Madonna, NIM 10220111055, semester 3 dari kelas 3B, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung. Jadi, presentasi selanjutnya saya akan membahas tentang model matematik sistem fisik. Untuk pemodelan matematik, gambaran matematik dari karakteristik dinamis suatu sistem. Beberapa sistem dinamik seperti mekanika, listrik, panas, hidraulik, ekonomi, biologi, dan sebagainya dapat dikarakterisasikan dengan persamaan diferensial. Lalu untuk persamaan tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan beberapa hukum fisika dari sistem yang dipelajari, misalnya hukum Newton untuk sistem mekanik dan hukum Kirchhoff untuk sistem listrik. Model dapat disajikan dalam beberapa bentuk yang berbeda tergantung pada sistem dan lingkungan sekelilingnya. Contoh dalam persoalan kontrol optimal lebih mudah untuk menggunakan perangkat persamaan diferensial orde pertama. Lalu beberapa perangkat analitik dan komputer atau metode numerik dapat digunakan dalam analisis sistem dan sintesis. Dalam mencari suatu model, kita harus mengkompromikan antara penyederhanaan model dan ketelitian hasil analisis. Kecepatan dan kehandalan komputer digital memungkinkan merumuskan model matematika yang lebih lengkap dan kompleks. Lalu harus dicari kesesuaian yang baik antara hasil analisis model matematik dan hasil studi eksperimental pada sistem fisik. Lalu sistem linear. Sistem linear adalah suatu sistem yang mempunyai model persamaan linear. Suatu persamaan diferensial adalah linear jika koefisiennya adalah konstan atau hanya merupakan fungsi dari variabel bebasnya. Lalu untuk prinsip superposisi menyatakan bahwa respon yang dihasilkan oleh penggunaan secara serentak dua buah fungsi penggerak yang berbeda adalah sama dengan jumlah dari dua buah respon individualnya. Lalu sistem linear parameter konstan atau time invariant dinyatakan oleh persamaan diferensial linear parameter konstan, misal sistem Pegas. Lalu untuk sistem linear parameter berubah time varying dinyatakan oleh persamaan diferensial yang koefisiennya merupakan fungsi dari waktu. Contoh, sistem kendali pesawat ruang angkasa atau massa pesawat berubah karena konsumsi bahan bakar dan gravitasi. Lalu untuk sistem nonlinear, sistem nonlinear adalah sistem yang dinyatakan oleh persamaan nonlinear. Beberapa contoh persamaan nonlinear seperti Y sama dengan E pangkat X, Y sama dengan sin X, Y sama dengan X pangkat 2, dan Z sama dengan X pangkat 2 plus Y pangkat 2. Persamaan diferensial disebut nonlinear jika tidak berlaku prinsip superposisi. Contohnya seperti ini. Lalu untuk fungsi alih. Fungsi alih sistem linear parameter konstan didefinisikan sebagai perbandingan dari transformasi Laplace keluaran atau fungsi respon dari transformasi Laplace masukan atau fungsi penggerak dengan anggapan bahwa semua syarat awal adalah 0. Lalu untuk fungsi alih merupakan sifat dari sistem itu sendiri untuk merelasikan masukan dengan keluaran. Fungsi alih tidak memberikan informasi mengenai struktur fisik dari sistem ini. Lalu untuk sistem translasi mekanik, tinjau sistem Pegas massa dashboard menimbulkan gaya viskos atau redaman. Lalu untuk setiap gerakan relatif antara batang torak dan silinder dilawan oleh minyak. Energi yang diserap dashboard didisipasikan sebagai poros panas sehingga dashboard tidak menyimpan energi kinetik atau potensial. Gaya XT sebagai masukan dan perpindahan massa YT sebagai keluaran. Kita akan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Menulis persamaan diferensial dari sistem. Mencari transformasi Laplace dari persamaan diferensial dengan menganggap semua syarat awal 0. Mencari perbandingan dari keluaran YS dan masukan XS. Perbandingan ini adalah fungsi alih. Lalu ini adalah soal. Lanjut dengan rangkaian RLC. Rangkaian RLC terdiri dari suatu induktansi L, Henry, suatu tahanan R, Ohm, dan suatu kapasitansi C, Farad. Tentukan fungsi alih dari sistem ini. Lalu untuk dengan menerapkan hukum Kirchhoff pada sistem kita peroleh
Dengan mencari transformasi Laplace dan menganggap secara awal nol, kita peroleh seperti ini. Lalu untuk impedansi kompleks, dalam menurunkan fungsi alih rangkaian listrik seringkali kita rasakan lebih mudah untuk menuliskan persamaan dalam bentuk transformasi Laplace secara langsung tanpa menulis persamaan diferensialnya. Lalu untuk elemen pasif dan aktif, elemen pasif jumlah energi yang diberikan tidak melebihi jumlah energi yang tersimpan dalam elemen. Contohnya seperti kapasitansi, tahanan, induktansi, massa, inersia, dan pegas. Lalu untuk elemen aktif, elemen fisik yang dapat memberikan energi eksternal ke dalam sistem. Contohnya seperti penguat mempunyai satu daya dan memberikan daya kepada sistem, gaya, torsi, atau kecepatan eksternal. Lalu untuk analogi gaya tegangan, ini merupakan persamaan diferensial sistem mekanik, dan ini untuk persamaan diferensial sistem listrik. Untuk besar-besaran kesepadanan, besaran-besaran sepadan dalam analogi gaya tegangan. Lalu ini soal 1, soal 2. Untuk analogi gaya arus. Bentuk analogi lain yang sangat berguna antara sistem listrik dan sistem mekanik adalah analogi gaya arus. Lalu untuk motor servo hidrolik. Motor servo hidrolik merupakan penguat daya hidrolik dengan pengontrolan katup pandu dan aktuator. Katup pandu adalah suatu katup imbang atau semua gaya tekan yang bekerja padanya adalah setimbang. Untuk keluaran daya yang sangat besar dapat dikendalikan dengan katup pandu yang posisinya diatur dengan daya sangat kecil. Operasi motor servo hidrolik adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika tutup pandu digerakkan ke kanan, maka lubang 1 dihubungkan dengan lubang catu dan minyak bertekanan masuk ke dalam ruang di sebelah kiri torak daya. Lalu yang kedua, karena lubang 2 dihubungkan dengan lubang kuras, maka minyak di sebelah kanan torak daya keluar kembali. Lalu untuk yang ketiga, minyak yang mengalir ke dalam silinder daya mempunyai tekanan yang tinggi, sedangkan minyak yang keluar dari silinder daya mempunyai tekanan yang rendah. Dan beda tekanan yang dihasilkan pada kedua sisi torak akan menyebabkan torak bergerak ke kanan. Minyak yang kembali ke saluran kuras ditekankan dengan sebuah pompa, kemudian disirkulasikan lagi ke dalam sistem. Jika torak pandu digerakkan ke kiri, maka torak daya akan bergerak ke kiri. Besaran-besaran Q dan nih. Lalu untuk diagram blok. Suatu sistem kontrol terdiri dari beberapa komponen. Diagram blok. Suatu sistem adalah penyajian dari fungsi yang dilakukan oleh tiap komponen dan aliran sinyalnya. Buat diagram blok rangkaian listrik di bawah ini dengan persamaan untuk rangkaian. Ini transformasi Laplace dari persamaan dengan syarat awal 0. Lalu persamaan menyatakan operasi penjumlahan diagram bloknya dinyatakan dengan ini. Lalu untuk persamaan keluarannya, dengan merakit kedua elemen di atas diperoleh diagram blok keseluruhan dari sistem. Lanjut untuk grafik aliran sinyal. Diagram blok sangat berguna dalam menyajikan sistem kendali secara grafis, tapi untuk sistem yang sangat kompleks, proses penyederhanaan diagram blok memerlukan waktu cukup lama. Suatu pendekatan lain untuk mencari hubungan antara variabel sistem kontrol yang kompleks adalah pendekatan grafik aliran sinyal yang dikembangkan oleh S.J. Mason. Lalu untuk grafik aliran sinyal adalah suatu diagram yang menggambarkan seperangkat persamaan diferensial linear simultan. Untuk menggunakan metode grafik, kita harus mentransformasikan persamaan diferensial menjadi persamaan aljabar dalam S. Contohnya, gambarkan grafik aliran sinyal dari hukum Ohm E sama dengan RI dengan E adalah tegangan, I adalah arus, dan R suatu tahanan. Ini merupakan contoh soal dan ini jawaban. Ini contoh soal kedua dan jawaban. Sekian presentasi dari saya mengenai materi model matematik sistem fisik. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.